Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tentang bagaimana cara pemasangan NGT yang baik dan benar. Pertama-tama sebelum kita melakukan pemasangan NGT, kita komunikasi dulu dengan pasiennya. Assalamualaikum Bapak Ibu, nama saya Perawat Ali. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT, di mana pemasangan NGT merupakan suatu tindakan untuk memasukkan selang atau pipa dari mulutnya ibu ke lambungnya ibu, di mana pipa itu bertujuan untuk memasukkan makanan, karena kan bapaknya atau ibunya nggak bisa makan, sehingga dengan adanya selang NGT itu maka bapaknya ibunya bisa makan dengan baik, kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi dengan baik karena kebutuhan nutrisinya terbantu oleh adanya selang tadi itu, dimana tujuannya itu pertama untuk memasukkan cairan atau memasukkan obat, yang kedua untuk mengeluarkan cairan atau mengeluarkan isi lambung, yang ketiga untuk mencegah atau mengurangi nausea dan vomiting, dan yang keempat untuk mengambil spesimen dalam lambung untuk studi laboratorium. Dimana indikasinya biasanya ini dilakukan pada pasien yang nggak sadar, pasien yang koma, pasien yang mengalami gangguan pada pencernaannya, dan pasien yang akan dioperasi dan sebagainya, sehingga nanti dengan adanya NGT ini kita bisa kita bisa memenuhi kebutuhan pasiennya dengan cara memenuhi kebutuhan nutrisinya, karena kan pasien mungkin tidak sadar atau pasiennya mungkin tidak bisa makan dengan sendiri atau koma dan sebagainya, sehingga makanan pasiennya, bagaimana pemenuhan nutrisi, kebutuhan nutrisi pasiennya kita bantu dengan cara memasukkan selang NGT ini, sehingga kebutuhan nutrisi pasiennya akan tetap terpenuhi. Jadi pertama-tama setelah kita memberitahu kepada pasien tentang apa itu NGT, tujuannya apa, indikasinya apa, habis itu kita tunggu, dan jika pasien bersetuju untuk dilakukan tindakan, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk alat dan bahannya ada beberapa. Pertama ada perlak, ada stetoskop, ada kom berisi kasa, ada kom berisi air, ada bentok, ada gel, ada squid 10 cc, ada selang NGT, ada hepapik, ada spoon bersih, ada bandage pisol, dan itu aja. Itu adalah alat bahannya. Pertama kita langsung aja ke pemeriksaannya, ke pemasangan NGT-nya. Sebelum kita pemasangan, kita memakai sarung tangan dulu. Jadi sarung tangannya, jadi prinsip pemasangan NGT ini adalah bersih. Jadi kita mengusahakan segala sesuatu yang dilakukan adalah bersih. Itu setelah kita masangkan spoon, kita lepas ini. Ibu Bapak, saya akan sekarang melakukan tindakan pemasangan NGT. Jadi mohon kerjasamanya. Sebelum kita memasukkan selang ke dalam hidungnya si Bapak, pertama-tama kita pasang pelaknya terlebih dahulu. Jadi kita pasang pelak, jadi bisa pelak disanduk, kita taruh di atas bagian pasiennya, sehingga nanti kalau misalkan ada cairan yang melompat tidak kena ke pasien. Ini si Bapak Ibu. Nah, setelah kita memasang pelak, kita periksa dulu keadaan pasien. Jadi biasanya saat kita mau memasang NGT itu, kita lihat dulu bagaimana keadaan lubang hidung pasiennya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita suruh pasiennya untuk menghembuskan napasnya. Setelah kita menghembuskan napasnya, kita cek kira-kira antara hidung kanan sama hidung kiri mana yang aliran udaranya lebih besar atau lebih kencang, maka kita memasukkan selang pada lubang tersebut. Pertama kita suruh pasien tersebut, Bapak Ibu dimohon untuk bernapas ibu. Nanti saya akan mengecek bagaimana pernapasan dari ibu. Nah, saat kita mengecek, kita bandingkan antara lubang yang kiri sama lubang yang kanan, kira-kira lebih kencang mana aliran udaranya, lebih kencang yang sebelah kiri atau lebih kencang yang sebelah kanan. Sehingga kalau misalkan nanti lebih kencang yang sebelah kanan, maka kita memasukkan selangnya pada lubang sebelah kanan. Jika lebih kencang sebelah kiri, maka kita memasukkannya pada lubang sebelah kiri. Seperti itu. Oh, ternyata lebih kencang yang sebelah kanan, maka kita memasukkan selang NGT-nya pada lubang sebelah kanan. Oke, terima kasih Ibu. Dan berikutnya kita memasang persiapan alatnya. Pertama-tama kita ukur dulu panjang selang dari NGT itu. Jadi biasanya cara mengukur selangnya adalah kita mengukur selangnya dengan cara kita meletakkan ujung selang dari nasal ke prosesus mastoideus di belakangnya telinga,
sampai ke prosesus sipedeusnya pasien. Kira-kira segini. Nah, jadi nanti kita masukkan selangnya sampai dia sampai batas ini, sampai batas ini. Jadi nanti kita kasih tanda. Tapi kalau misalkan tidak dikasih tanda tidak apa-apa, kita melipatnya aja, tergantung dari nanti bagaimana keterampilannya kalian. Jadi saya ulangi lagi, cara pemukulannya adalah dari nasal ke prosesus mastoideus di belakang telinga sampai ke prosesus sipedeus PX-nya pasien. Itulah nanti cara batas dari panjang dari pemasangan selangnya. Jadi kan tadi kan tandanya ada di sini, jadi kita tandanya di sini, kelihatan ya. Jadi tandanya ada di sini. Nah, biar tidak ini kita tandai aja di sini, terus kita lihat di sebelah sini. Nanti kan di sini kita tekuk aja biar tidak lupa. Nah, jadi kita nanti tekunya di sebelah sini, di sebelah sini. Jadi kita tekuk sebelah sini. Oke, nah setelah itu kita kasih gel pada selangnya ini. Jadi kan ini kan bersih ya, jadi tidak apa-apa. Karena prinsip pemasangannya adalah tidak bersih. Jadi kita tuangkan gel ke dalam kasa. Jangan terlalu banyak gelnya. Situ kita ngambil kasa yang tadi. Ini kita ngambil kasa yang tadi, kita oleskan di lubang di selang yang tadi itu. Sampai batasnya tadi ini. Jadi kita olesi gel. Nah, setelah itu berikutnya kita akan memasang selangnya pada pasien. Mesti Bapak Ibu, saya akan memasukkan selang ke dalam hidungnya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan terasa agak sakit, mohon ditahan Ibu dengan bantuannya. Kalau misalkan nanti terasa pengen muntah, bilang nanti. Kalau misalkan pasiennya itu pengen muntah atau mau batuk, maka kita hentikan pemasangan kateternya. Jadi misalkan saat kita pemasangan pasien tiba-tiba pengen muntah atau pengen batuk, maka kita hentikan sementara pemasangannya. Setelah pasiennya batuk, setelah pasiennya muntah, baru kita lanjutkan pemasangan lagi. Misi mungkin. Nah, tadi kan udah diketahui bahwa pemasangannya pada lubang yang sebelah kanan. Jadi kita masuk selangnya pada lubang yang sebelah kanan. Oke. Kita masukkan pelan-pelan. Ditahan, kalau sakit ditahan nih, oke. Sampai di batas yang dikasih tanda tadi. Nah, untuk mengeceknya dia benar masuk di dalam lambung atau masuk dalam paru-paru, nanti kita bisa menggunakan spatula atau penlek untuk mengetahui apakah dia sudah benar masuk ke dalam kerongkongan. Kita lanjutkan sampai batas yang tadi. Jangan lupa ininya ditutup dulu. Jadi sebelum dilakukan pemasangan, selangnya ditutup dulu, dikunci terlebih dahulu. Nah, setelah batas tadi masuk semua, maka kita melakukan pengecekan dengan 3 cara. Jadi cara untuk mengetahui apakah selang ini udah masuk ke dalam lambung atau enggak, kita bisa mengetahuinya dengan 3 cara. Pertama dengan cara memasukkan udara ke dalam tubuh pasien. Nanti akan terlihat dia. Kalau misalkan terdengar bunyi duk dan sebagainya, maka nanti selang itu masuk ke dalam lambung atau masuk ke dalam paru-paru. Itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, kita dengan cara mengaspirasi keadaan lambungnya. Jadi kita mengaspirasi selang tadi. Kalau misalkan di saat diaspirasi itu terdapat cairan lambung atau terdapat cairan, maka itu kemungkinan masuk ke dalam lambung. Cara yang ketiga adalah dengan cara memasukkannya ke dalam air. Kalau misalkan nanti ada gelembungnya dan saat selang ini dimasukkan ke dalam kalau nanti ada gelembungnya, maka kemungkinan dia masuk ke dalam paru-paru, bukan masuk ke dalam lambung. Kita coba cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah kita ngambil sekuit, habis itu kita aspirasi udara, itu kita tetap buka di sini, itu kita masukkan. Terus kita ngambil stetoskop.
Terus itu kita arahkan stetoskop ini ke lambungnya pasien. Situ kita arahkan, kita masukkan udara ini. Nah, jika selang ini benar-benar masuk ke dalam lambung, maka akan terdengar bunyi duk saat kita memasukkan udara tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara mengaspirasi tahi lambungnya. Jadi kita tinggal tarik aja, speednya kita tarik, situ tarik. Nah, kalau misalkan saat kita menarik ini terdapat cairan berwarna agak keputihan dan agak kekuningan, itu bisa kemungkinan merupakan cairan lambungnya, sehingga bisa dipastikan bahwa itu masuk ke dalam lambung. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga dengan cara kita menyediakan kong yang berisi air. Kesini, Mas. Cara yang ketiga adalah dengan cara kita memasukkan kom yang berisi air. Jadi selang tadi kita masukkan ke dalam kom seperti ini. Nah, jika selang ini masuk ke dalam paru-paru, maka akan ada gelembung-gelembung udaranya. Tapi jika selang ini masuk ke dalam lambung, maka dia tidak akan ada gelembungnya. Ternyata dia nggak ada gelembungnya, maka bisa dipastikan ini masuk ke dalam lambung. Di situ kita tutup lagi. Nah, setelah tiga pengecekan tadi, jadi 3 pengecekan tadi itu merupakan cara untuk mengetahui apakah selang itu masuk ke dalam lambung atau masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah kita pasti bahwa selang itu telah masuk ke dalam lambung, maka kita melakukan fiksasi pada daerah yang hidungnya tadi itu. Pertama kita ambil HEPA-FIX, kita melakukan fiksasi. Kurang panjang, jadi nanti biar dipanjangin dan sepertinya enggak cepet ini. Situ kita taruh ini di atas pasiennya. Nah, habisnya setelah kita selesai melakukan pemasangan NGT, kita jelaskan atau kita kasih tahu prosedurnya kepada si ibu atau bapaknya. Misi ibu bapak, pemasangan NGT telah selesai dilakukan, sehingga nanti kalau misalkan ibu butuh apa-apa, misalkan mau minum atau butuh yang lainnya, bisa misalnya di ruang perawat. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga ibu cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita bereskan alat-alatnya. Setelah kita melakukan pemasangan, jangan lupa kita melakukan dokumentasi. Itu kita catat siapa identitas pasiennya, mulai dari nama, jenis kelamin, nomor ID-nya, sama kita lihat bagaimana respon pasiennya. Apakah setelah dilakukan pemasangan ada perdarahan atau enggak, pasiennya kooperatif atau enggak. Terus kita observasi juga bagaimana cairan lambungnya, berwarna kemerahan atau berwarna putih atau seperti apa. Di situ kita juga nilai respon pasien saat dilakukan pemasangan itu, apakah terjadi perdarahan, kooperatif atau tidak, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.